dia belikan produk obligasi yang harganya 1 jutaan tadi. Jadi kita bisa dapat banyak kayak gitu. Jadi kayak kita urunan lah ya. Cuma kelebihannya apa? Kelebihannya karena kita bisa nyicip dikit-dikit. Nah, setiap obligasi itu kan resikonya beda-beda. Ada yang resiko tinggi, sedang, rendah. Nah, karena kita punya banyak, kalau terjadi sesuatu di satu jenis obligasi, misalnya nilainya tiba-tiba nilai pasarnya turun ya. Jadi obligasi itu nilai pasarnya bisa turun. Nah, kalau ada satu obligasi turun, ada obligasi lain loh yang masih tetap atau naik. Jadi jangan khawatir ya, akan terus terjaga relatif lebih stabil daripada kalau kita beli satu jenis obligasi aja. Sama juga dengan saham ya, kalau kita beli reksadana saham ya, nah di dalam situ minimal ada 10 saham, nggak boleh kurang dari 10 jenis saham. Kalau kita beli dengan harga misalnya kita punya 1 juta, beli satu lot saham ya, hanya satu jenis saham. Kalau harga sahamnya turun gimana? Rugi kita ya, udah pasti ya. Nah, kalau kita beli reksadana tadi yang isinya 10 saham, ada 3 aja saham turun, yang lain tetap atau bisa naik sedikit mungkin ya. Paling nggak kita turunnya nggak rendah-rendah banget daripada kalau kita beli hanya satu lot saham itu. Ya gitu jadi reksadana ya. Jadi tapi pastikan lagi manajer investasinya nih kuncinya ya. Kita harus lihat histori manajer investasi ini ke belakang gimana. Ya itu bisa dilihat sih kalau kita mau beli reksadana itu kelihatan di fund fact sheet atau bisa juga ngelihat di kita bisa googling aja sih. Kalau kita googling kan bisa ketemu ya manajer investasi yang bagus itu apa. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman tentang reksadana ya. Silakan nanya lagi kalau masih ada yang bingung ya. Nih, makasih Kak penjelasannya. Tapi kalau Kakak sendiri nih, kalau Lita prefer mana nih Kak? Mau investasi di reksadana pasar uang, dana saham, obligasi, atau langsung nih Kak main sahamnya? Kalau aku semuanya, maruk banget ya, semuanya. Soalnya begini, pertama karena kerjaan juga ya, namanya perencanaan keuangan, saya harus tahu semuanya. Satu, kedua, memang tujuan keuangannya banyak ya. Ingin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kalau untuk dana darurat, aku cenderung ke reksadana pasar uang ya, itu aja udah cukup. Kemudian untuk jangka waktu 3-5 tahun nih ya, mau beli sesuatu yang agak mahal ya, ganti gadget misalnya, atau mau healing kemana yang agak jauh, itu ditaruhnya di reksadana pendapatan tetap ya sampai dengan 3-4 tahun. Terus untuk dana pensiun, aku masukinnya ke reksadana saham ya, reksadana saham aja biar imbasnya nanti besar 10 tahun lagi. Terus sahamnya untuk apa? Untuk belajar, untuk belajar dan untuk apa ya? Karena punya uang dingin lebih, ya udah cukup nih untuk tujuan keuangan yang lain. Udahlah segitu dulu aja, masih ada sisa uang lebih. Karena penasaran ya, suka pengen tahu gimana sih dunia saham, kemudian juga pengen bisa punya kepemilikan atas perusahaan ya. Pengen kan kita punya sedikit aja kepemilikan atas perusahaan, yaitu untuk main saham. Tapi kecil sih ya, karena nggak ke situ sih arahnya, lebih ke jangka panjang, jadi milihnya reksadana saham aja, lebih tenang gitu, nggak usah ngitungin, ngecek terus ya kan, kadang-kadang harus dicek lagi, kira-kira sekarang kondisi keuangan perusahaan itu gimana ya, harus jual atau beli lagi nih, atau top up lagi. Nah, kadang-kadang nggak ada waktu gitu ya sih Kak, jadinya lebih suka reksadana saham aja. Wah, makasih loh Kak tipsnya. Iya, sama-sama. Iya nih Kak, berarti penting banget ya Kak investasi sejak muda. Ya, banget, penting banget. Wah, seru banget nih Kak, makin menarik nih topik kita hari ini. Makasih banget Kak penjelasannya. Selanjutnya kita mau buka nih Kak sesi Q&A. Mungkin Sobat Cermat di sini pengen diskusin lebih detail lagi. Jadi Sobat Cermat, mungkin bisa isi lagi kolom komentar apa yang pengen ditanyain biar kita bahas, diskusiin bareng-bareng sama Kak Lolita ya. Jangan lupa loh, nanti di akhir sesi kita akan pilih 2 penanya terbaik dan akan langsung dihubungi dihubungi Cermin. Oh, by the way nih Kak, kita ternyata udah punya pertanyaan nih Kak. Oh iya. Iya. Oke, dari @kalista_istiqomah06 nih Kak. Gimana nih Kak cara meminimalisir resiko dalam berinvestasi, dan untuk pemula sebaiknya ngambil yang jangka pendek atau jangka panjang nih Kak kira-kira? Oke, untuk meminimalisir resiko ya, pastinya disebar investasinya di beberapa instrumen.
3 sampai 5 itu udah cukup ya untuk pemula. Jadi miliki paling nggak 3 jenis investasi. Jadi jangan semuanya di reksadana saham misalnya, jangan gitu. Kita bagi-bagi. Misalnya reksadana saham tadi ya satu, kedua mungkin ke deposito, ketiga ke emas. Contohnya begitu. Jadi kita bagi ke 3 macam ya, minimal 3 macam. Pembagiannya gimana? Pembagiannya bisa kita bagi sesuai jenis ya. Tadi contohnya kan kalau jenis ya. Bisa jadi kedua mata uang ya. Misalnya punya deposito mata uang rupiah, punya deposito mata uang dolar, contohnya begitu. Bisa juga kita sebar ke negara, tapi ini bisa jarang ya kita ya. Kalau negara soalnya agak susah, biasanya hanya saham, saham ya, saham dari saham asing contohnya. Jadi itu sih contoh kalau kita ingin mendistribusikan investasi atau istilahnya diversifikasi ya, diversifikasi kita bagi-bagi ke beberapa produk. Itu salah satu cara untuk meminimalisir risiko. Kedua adalah kita harus tahu ya kira-kira kondisi ekonomi ke depannya mau gimana. Kalau mau resesi itu biasanya gimana sih? Biasanya harga saham lagi turun nih, kemudian emas naik. Oh jadi kita pindahkan kemana nih? Contoh aja ya. Contoh oke kita tarik saham kita, pindahkan dulu ke emas, nanti sahamnya udah turun banget, kita masuk lagi ke saham. Misalnya begitu. Itu salah satu cara untuk meminimalisir resiko. Ketiga, kalau namanya pemula, kita mulai dari yang risikonya rendah. Ya, risiko rendah itu pastinya imbal hasilnya juga rendah. Jadi jangan langsung pingin imbal hasil tinggi. Pelan-pelan dulu aja. Namanya masih pemula, kita masih belajar kan. Nanti kalau kita langsung masuk ke instrumen yang risikonya tinggi, terus tiba-tiba merugi, akhirnya kita kapok, nggak mau investasi lagi. Itu sering kejadian kayak gitu ya. Banyak orang yang langsung ingin untung tinggi, ambil investasi yang risiko tinggi, kemudian dia rugi, kapok nggak mau investasi lagi. Itu bahaya. Karena yang namanya investasi itu penting ya. Saya malah lebih takut nggak investasi daripada takut berinvestasi ya, karena takut uangnya kalah sama inflasi. Ya, inflasi itu kan musuh dalam selimut. Ya gitu ya. Tapi siapa namanya Kalista ya, semoga bantu ya. Oke, semoga jawaban dari Kalista membantu ya Kalista. Oke, selanjutnya nih Kak, investasi pemula yang aman apa aja nih Kak? Dan mungkin berapa nih Kak awal persentase investasi yang enak nih untuk diinvestasiin? Bisa nggak Kak dijelasin mungkin? Iya. Oke. Investasi yang aman untuk pemula pertama tadi udah jelasin sebenarnya ya. Bisa coba deposito dulu aja. Deposito itu udah yang paling aman. Deposito ini sebenarnya agak-agak blur ya antara tabungan sama investasi karena apa imbasnya rendah banget. Memang rendah. Kemudian masih dikenakan pajak sekitar 20%. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada beberapa jenis deposito yang bunganya tinggi ya, di atas yang normal bisa 6-7%, itu harus dicek lagi apakah itu dijamin LPS atau enggak. Karena LPS punya standar berapa sih deposito yang dijamin, yaitu yang bunganya maksimal untuk saat ini 3,5%. Jadi kalau deposito itu kasih bunga 6%, nanti kalau ada apa-apa sama bank, balik nggak uangnya? Nggak diganti sama LPS, jadi itu resikonya. Jadi pastikan bunga depositonya nggak lebih tinggi daripada standar yang sudah ditetapkan oleh LPS, karena hanya itu yang diganti. Itu ya bisa mulai dari deposito dulu. Kedua, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu terdiri dari apa? Terdiri dari deposito ya di beberapa bank dan juga obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi liquid ya, liquid. Nah, dengan kita investasi di reksadana pasar uang, karena dia bagi-bagi ada deposito, ada obligasi, jadinya imbasnya lebih tinggi, nggak cuma 3,5%, bisa 4 sampai dengan 5%. Tapi resikonya juga ada, yaitu ini tidak dijamin LPS sama sekali berapapun imbal hasilnya ya. Tapi relatif aman kok. Jarang sekali ya kejadian yang namanya RDPU itu nggak bisa balik. Terus ada juga yang nanya, kalau kita investasi di RDPU, apakah gampang dicairkan? Gampang banget ya. Aku udah pernah nyoba, 3 hari aja udah balik ke rekening kok, tenang. Gampang. Jadi nggak masalah. Bisa dicoba itu dulu, deposito sama reksadana pasar uang. Udah itu dulu. Satu lagi kalau misalnya mau coba yang lain, bisa emas ya, tabungan emas digital, resikonya rendah, kita nggak harus nyimpan ya. Kemudian di situ juga kayak tabungan, tapi saldonya hitungannya gram, bukan rupiah ya. Dan itu juga cepat dicairkannya cepat, bisa juga dicetak dalam bentuk emas fisik. Oke, semoga bantu ya. Wah, keren nih Kak. Berarti dengan kita berinvestasi, juga kita dituntut untuk lebih belajar lagi nggak sih Kak, untuk seleksi investasi yang baik, investasi yang mungkin terjamin ya.
Oh iya pasti, makanya tadi kan aku bilang ya, kita harus mulai investasi tapi juga sambil belajar, jangan cuma kerjakan satu aja, dua-duanya harus dikerjain. Oke. Wah, keren banget nih Kak topik kita hari ini. Um, Kira-kira, makasih banget ya Kak penjelasannya buat hari ini. Senang banget bisa belajar finansial bareng Kak Lolita. Dan semoga Sobat Cermat sekalian ikut terbantu dengan informasi yang diberikan Kak Lolita ya. Oke, akhirnya nih Kak, kita udah ada di sesi akhir acara kita. Nggak terasa Mungkin ya? nanti Hmm. oke, kita harus berpisah nih Kak. Tapi sebelumnya nih Kak, mungkin bisa dikasih nih Kak, Iya. apa ya, uh, konklusi dari sesi kita akhir ini. Mungkin ada nih sobat cermat yang baru gabung dan masih pengen disingkatin aja gitu, dijelasin. Oke. Ya. Singkat ya yang tadi sejam ya. Ya intinya begini ya teman-teman dan Jessica ya, namanya resesi. Kita balik ke resesi lagi ya, jadi kan intinya resesi. Resesi itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi nggak usah cemas ya sama itu ngurusin itu apa sih resesi harus gimana ya, itu bukan urusan kita. Kita urus diri kita sendiri ya. Kendalikan apa yang bisa kendalikan yaitu keuangan kita. Keuangan kita pastikan sehat dan stabil. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, pastikan keuangan kita sehat dan stabil. Ini sama kalau seperti analoginya tentang pandemi ya, pandemi COVID ya. Di sana kan ada virus yang gampang menular dan bisa mematikan untuk orang yang komorbid. Tapi kalau kitanya sehat ya, imunitas kita baik, relatif lebih kecil kemungkinan kita untuk tertular. Jadi sama seperti itu juga keuangan ya, sama seperti kesehatan. Nah, pastikan keuangan kita sehat dan stabil itu apa? Harus kasnya harus surplus ya, pemasukan lebih besar pengeluaran. Kalau nggak surplus gimana? Harus cari income tambahan ya. Kemudian punya dana darurat, punya investasi ya, kemudian kurangi hutang-hutang yang konsumtif ya, dan punya investasi untuk semua tujuan keuangan kita. Paling nggak kita mulailah dikit-dikit ya. Namanya juga kita baru belajar ya, pastikan kita bisa punya minimal satu atau dua investasi itu udah cukup. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah khawatir teman-teman ya, dan fokus aja terus untuk sehat secara fisik, mental, dan keuangan. Jadi resesi ini adalah momen yang tepat untuk kita meningkatkan kemampuan diri juga ya, untuk menambah ilmu. Karena kalau namanya kayak kemarin pandemi itu kan kita nggak bisa kemana-mana, contohnya seperti itu ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya bisa terus belajar, contohnya belajar mengenai cara mengatur keuangan. Bisa salah satunya ikut IG Live ini misalnya, Jessica. Wah, menarik banget. Kak, makasih ya. Mungkin habis dari sesi ini aku langsung investasi nih. Wah, hebat. Teman-teman juga ya. Oke, makasih banget Kak untuk sesinya hari Ya, ini. dengan senang hati.